Hai, nama saya aku Zahra Kenaros. Saya dari kelas 12 dari 1. Saya ingin berdakwah kepada pemimpin UPRAK yang saya hormati, kepada Pak Cepi selaku mata pelajaran PAI yang saya banggakan, kepada teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. First of all, let's thank to Allah who has given us the blessing and blessing until we can meet in this beautiful night. Saniyan wa nusallimu ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi qad hamalana mina zulumati ila nur. And thank you very much to teacher who has given me a little time to share my knowledge by the title Uzkur ilallah. Uzkur ilallah yang artinya adalah ingatlah Allah. Kenapa saya membawa judul itu? Karena dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita itu dihadapi dengan rasa cemas, dengan rasa stres dan khawatir. Tapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa tenang dan nyaman, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mengetahui apa yang sedang kita kerjakan dan mengetahui atas segala apa yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita merasa khawatir dan cemas atau stres, maka ingatlah Allah. Insya Allah hidup akan tenang. Karena sebetulnya itu innallah mahana. Karena Allah itu bersama kita. Kita juga harus berserah diri dan memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan. Mungkin terkadang kita itu merasa sulit untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang positif atau merasakan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ibadah, kita dapat menenangkan hati dan pikiran, insya Allah. Ketika ada seseorang yang seperti ini, jangan pernah sekali-kali saat kita itu senang, saat kita itu bahagia, kita tidak mengingat Allah. Terus di saat kita susah atau lagi down, kita ingat Allah. Jangan sampai kayak gitu. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, ketika kita senang, susah, senang, bahagia, kita harus ingat Allah. Ketika kita pintar, bodoh, kita harus ingat Allah. Kita susah, kita mulai pengen kembali. Kadang suka ada yang seperti itu ya. Saat kita susah, kita down, kita diuji, suka pengen tiba-tiba pengen balik ke Allah, pengen tiba-tiba dekat ke Allah. Jangan. Jadi apa yang perlu kita ambil dari perkara ini, kita itu harus sholat. Karena kenapa saya bilang harus sholat? Karena sholat itu adalah inti utama dan sholat itu adalah tiang agama. Keadaan kita jangan sampai lupa yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai belajar dan didik diri kita supaya kita itu bisa ingat Allah. Kalau teman-teman bertanya, jadi bagaimana dengan pendosa-pendosa yang ingin bertaubat dan ingin dekat kepada Allah? Yaitu dengan cara sholat. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dari kebahagiaan, atau sholat itu adalah kunci kebahagiaan, sholat itu adalah kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tuh insecure karena bahwa orang-orang yang berpergian ke Mekah itu orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang cepat datang kepada Allah. Saya ingin mengingatkan, posisi yang paling dekat dengan Allah itu bukan dia yang harus di samping Ka'bah, dia yang harus ada di kota Mekah, dia yang harus ada di kota Madinah. Bukan. Orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang bersujud. Karena saya yang ketahui Rasulullah pernah berkata, orang yang
Dekat dengan Allah itu adalah orang yang bersujud. Maka perbanyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terwujud semua doa-doa kalian, jangan lupalah untuk bersujud. Kadang suka ada orang yang kayak kita udah kenal, kita udah dekat sama Allah, maksudnya kita udah dekat sama Allah, terus kita diberi ujian, kita kayak, ya Allah, saya sudah menjalankan semua perintahmu, tapi kenapa kamu memberikan ujian yang sangat berat buat saya? Ya teman-teman, la yukafilu illa usaha. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita punya ujian sebesar apapun ujiannya itu, kata Allah, karena memang Anda yang sanggup, maka jangan pernah ngeluh kayak, ya Allah, why me? Why me? Kenapa aku? Terus Allah menjawab, why not? Kan kamu yang mampu. Masya Allah ya. Kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Seperti di mahfuzat, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh makalah dapatlah ia. Mohon maaf, cintanya Allah itu indah. Cintanya Allah itu ketika Allah memberikan cintanya kepada kita, dia tidak akan kena batas. Maksudnya tidak kenal batas. Cintanya Allah itu yang diberikan kita itu tidak ada batasnya. Bahkan pendosa yang paling buruk dalam hidupnya, Allah masih mau memberikan kesempatan bahwa dia berhak untuk memiliki cintanya aku, seperti itu kata Allah. Bahkan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang dia perbuat selama hidupnya. Jadi kenapa saya meminta teman-teman untuk ingatlah Allah, karena Allah pernah berkata, ingat saya, maka aku akan mengingat kamu. Maka azan berkumandang kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian harus cepat-cepat merespon, kalian ambil wudhu kayak gini, ambil wudhu dan sholat. Maka Allah akan, ketika kamu berdoa memanggilnya, maka Allah akan langsung menghampirimu, dan itu feedbacknya begitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya buat teman-teman, jangan sampai lelah ibadah. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama Allah tuh, kita gak akan pernah ingat Allah. Padahal Allah tuh kangen, dan kangennya Allah itu mengasih kita itu ujian yang Masya Allah, kita itu masih bisa dihadapin sama kita. Meskipun saya capek, saya ini, tapi Masya Allah, kita masih bisa menghadapi masalah itu. Karena Allah itu gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi itu namanya azab dari Allah. Orang yang beriman itu gak akan dapat itu. Semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, masa sekarang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutuskan rahmatnya demi mengampuni kita sebagai hambanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sedikit terbata-bata cara menyampaikannya. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.